Apakah sahabat muslimah pernah melihat sampah liar? Sampah liar ini meresahkan sekali ya. Tempat pembuangan sampah liar bermunculan di sejumlah titik sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Timbunan sampah yang terdiri atas berbagai jenis itu dibuang dan dibakar secara ilegal ke lahan dengan luas sekitar 2000 meter persegi, di mana bau tak sedap serta kepulan asap dari limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 tercium menyengat sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Bagaimana ya tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Apakah Anda pernah menemui tempat pembuangan sampah liar di sekitar Anda? Banyak. Kalau di sekitar rumah sih enggak, tapi di perjalanan, di jalan-jalan itu dekat rumah itu banyak berarti. Pernah, banyak. Tempat pembuangan sampah liar bermunculan di sekitar titik sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Bagaimana perasaan Anda? Sedih sih ya, itu menunjukkan tidak banyak yang menyadari tentang efek daripada pembuangan sampah itu sendiri. Sangat miris dan prihatin. Lebih ke kecewa sih, Nik. Timbunan sampah dibuang dan dibakar secara ilegal ke lahan dengan luas sekitar 2000 meter persegi. Apa saja dampak negatif hal ini bagi kehidupan masyarakat? Otomatis akan mencemari lingkungan gitu. Untuk kesehatan di sekitarnya itu pasti akan mengganggu berarti. Ya akan menimbulkan polusi ya di sekitar, akan mengakibatkan sesak napas pada masyarakat. Cemaran tanah, udara gitu kan, dan dampak fatalnya pasti ke kesehatan. Apa yang menyebabkan pelaku membuang sampah sembarangan dan membakarnya? Yang jelas di rumah mereka tidak ada fasilitas untuk itu, keterbatasan lahan. Karena minimnya ketersediaan TPS ya, sehingga masyarakat membuang sampah dan membakar sembarangan. Mungkin ketidakadanya kesadaran kali ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi hal ini? Pertama mungkin sebagai pribadi kita harus mencari tahu seharusnya bagaimana. Yang kedua juga pemerintah punya andil tersendiri di sini untuk menyediakan tempat sampah sekurangnya, sosialisasi bagaimana harusnya sampah diberlakukan, dan yang terutama mungkin itu ya, penyediaan sampah tersebut. Harus ada kesadaran terhadap masyarakat itu sendiri. Yang pertama kita harus sadar ya, maksudnya membuang sampah sembarangan atau ke tempat yang nggak seharusnya tuh nggak boleh. Yang kedua kita juga harus membantu mengingatkan pemerintah, mengupayakan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas pembuangan sampah. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Disosialisasikan sampah kan ada banyak jenisnya ya, ada yang organik, non-organik dan lain sebagainya, dan juga menyediakan fasilitas yang baik dan banyak untuk masyarakat sekitar supaya tidak banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ya harus segera ditangani, mencari solusinya, harapannya seperti itu. Semoga pemerintah sadar ya, kalau masalah sampah ini adalah hal yang urgent. Jika permasalahan sampah liar ini dibiarkan, maka bisa menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan ya. Bagaimana ya Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan masalah sampah memang belum sepenuhnya menjadi perhatian, baik pemerintah maupun masyarakat. Sejumlah LSM maupun gerakan sosial yang fokus pada masalah lingkungan harus berupaya keras. Sejumlah gagasan dirumuskan, langkah taktis pun bermunculan. Sayangnya, problem sampah seolah tiada akhir. Termasuk adanya TPS liar yang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat, menunjukkan gagalnya negara melakukan pengelolaan terhadap sampah. Permasalahan sampah bukan sekedar persoalan teknis, tetapi persoalan paradigma kepemimpinan yang diberlakukan negara. Negara yang berparadigma kapitalis akan selalu menyandarkan kebijakannya pada untung rugi, bukan pelayanan kepada rakyat. Hak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat diabaikan, sebab pengelolaan sampah dipandang tidak membawa keuntungan bagi negara. Wajar jika pengelolaan sampah dengan teknologi canggih tidak menjadi prioritas.
Yang ditemukan, fasilitas sampah seperti alat berat pengangkut sampah malah banyak yang rusak dan minimnya ketersediaan TPS. Selama ini ada kesalahan fokus pengelolaan sampah di Indonesia. Seyogianya pengelolaan sampah harus fokus sejak dari hulu alias produsen dengan menegakkan Extended Producer Responsibility atau EPR yang mewajibkan produsen mengubah desain kemasan dari sekali pakai menjadi isi ulang. Semua kemasan yang diproduksi harus bisa melalui proses daur ulang, juga tidak menggunakan bahan berbahaya. Di sisi hilir atau konsumen, harus ada sanksi tegas bagi mereka yang tidak memilah sampah. Konsumen juga perlu difasilitasi untuk mendaur ulang sampahnya. Pemerintah juga perlu menghapus teknologi pembakaran sampah atau thermal incinerator. Cara ini menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan buangan abu yang serius. Langkah yang perlu pemerintah tempuh juga adalah memacu pengomposan sampah domestik. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terkait kepedulian terhadap sampah juga menunjukkan kurangnya edukasi pemerintah terhadap masyarakat luas. Wajar jika masih banyak masyarakat yang abai terhadap kebersihan hingga membuat TPS liar. Inilah buah kepemimpinan sekuler kapitalis yang menjauhkan negara dari peran roin atau pengurus dan junnah yaitu pelindung. Kelestarian lingkungan adalah poin penting dalam pembangunan. Islam sangat memperhatikan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Rasulullah SAW sendiri senantiasa mengingatkan para sahabat untuk menjaga lingkungan. Saat hendak melakukan perang, Rasulullah memerintahkan agar tidak menebangi pohon dan merusak lingkungan. Para sahabat sendiri menyadari hakikat dari firman Allah pada surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Islam memiliki mekanisme dalam menangani permasalahan sampah. Islam menempatkan semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara, bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebab kebersihan lingkungan adalah hak setiap warga negara agar hidup nyaman dan sehat. Berdasarkan hal ini, segala aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan wajib manusia jauhi. Dalam tataran individu, masyarakat wajib membangun kepedulian terhadap lingkungan atas dorongan iman, termasuk memilah kebutuhan dari keinginan sehingga tidak banyak menghasilkan sampah. Selanjutnya, negara akan mengatur kota dan desa agar sampah yang dihasilkan dari konsumsi normal masyarakat bisa dikumpulkan di tempat khusus. Dengan teknologi canggih, sampah akan dikelola oleh negara agar tidak mencemari lingkungan. Pembiayaan berasal dari negara, diambil dari Baitul Mal Khilafah. Oleh karena itu, butuh peran negara yang berparadigma roin dan junnah yang akan menangani masalah sampah masyarakat atas paradigma keimanan. Negara yang dimaksud adalah khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.